Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak ustazah pada hari ini? Alhamdulillah, Al-Quran, Ahlak, Prestasi, Allahu Akbar. Anak-anak ustazah, kembali lagi pada pelajaran Budaya Melayu Riau. Nah, pada pertemuan sebelumnya, apakah antum ingat kita membahas apa? Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang bagian-bagian dari rumah Melayu. Nah, anak-anak ustazah, pada pertemuan hari ini kita masih membahas mengenai bab rumah Melayu. Namun yang akan kita bahas adalah yang pertama, beberapa istilah dalam seni bina rumah Melayu. Yang kedua, beberapa istilah dalam susunan dinding papan rumah Melayu. Dan yang terakhir, kita akan membahas mengenai kata serapan bahasa Arab. Tujuan pembelajaran yang harus anak-anak ustazah capai pada hari ini, yang pertama, menerangkan hal dan ilwah rumah Melayu. Dan yang kedua, mengetahui kata yang berasal dari bahasa Arab. Yang pertama, beberapa istilah dalam seni bina rumah Melayu. Ada selembayung, atap limas, atap pencalang, atap bubung, dan lipat kajang. Dalam seni bina rumah Melayu, yang pertama adalah selembayung. Selembayung merupakan hiasan berupa kayu bersilang dengan ukiran pucuk pakis yang diletak pada kedua ujung perabung atap. Menurut para budayawan Melayu, selembayung ini mengandung beberapa makna, antara lain tajuk rumah, yaitu selembayung membangkitkan cahaya rumah. Seni bina rumah Melayu yang kedua adalah atap limas. Rumah adat ini sering digunakan oleh mayoritas masyarakat Riau. Rumah ini memiliki bentuk atap seperti bangunan limas yang terpotong. Bangunannya berbentuk rumah panggung dengan tinggi sekitar 1,5 meter. Nah, yang sedang anak-anak ustazah lihat saat ini adalah rumah limas potong yang berada di Kampung Melayu, Kelurahan Batu Besar, Kecamatan Nongsa, Kota Batam. Seni bina rumah Melayu yang ketiga adalah lipat kajang. Bentuk rumah dengan atap rumah seperti kajang yang dilipat. Bentuk atap ini bisa memudahkan air hujan untuk turun. Seiring berkembangnya zaman dan makin maraknya konsep bangunan arsitektur modern, rumah adat ini sudah jarang ditemukan, bahkan tidak digunakan lagi oleh masyarakat Riau. Namun, bentuk rumah ini masih bisa dilihat di Kenegrian Sentajo, Kuantan Tengah. Seni bina rumah Melayu yang keempat adalah atap bubung. Rumah belah bubung adalah rumah adat dari Kepulauan Riau yang berada di Indonesia. Rumah belah bubung juga dikenal dengan nama rumah rabung atau rumah bubung Melayu. Rumah belah bubung memiliki model rumah yang sama dengan rumah panggung. Rumah ini memiliki tinggi 2 meter dari tanah dan ditopang oleh beberapa tiang penyangga. Rumah ini memiliki atap yang berbentuk seperti kuda pelana. Dan yang terakhir, seni bina rumah Melayu, atap pencalang. Disebut juga atap lancang atau lentik, karena atap ini diambil dari bentuk atap rumah pada perahu lancang yang berbentuk lentik. Bentuk rumah ini masih dapat ditemukan di daerah Kampar dan Rokan Hulu.
Nah, setelah Antum mengetahui beberapa istilah dalam seni bina rumah Melayu, berikutnya akan dijelaskan beberapa istilah dalam susunan dinding papan pada rumah Melayu. Yang pertama, susun sirih. Susunan papan untuk dinding rumah yang diatur seperti menyusun sirih, yakni papan yang saling menghimpit. Yang kedua, berpian. Susunan papan ini untuk dinding rumah yang ujung papannya dibuat miring dan saling menempel serta menghimpit. Dan yang ketiga, tindih kasih. Susunan papan untuk dinding rumah yang ujung papannya dibuat siku-siku dan disusun saling berlawanan dan menindih. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai kata serapan bahasa Arab. Seiring dengan masuknya agama Islam ke Nusantara, banyak pula kata dan istilah bahasa Arab yang juga masuk ke dalam bahasa Melayu. Contohnya nama-nama hari dan istilah-istilah syariat agama Islam. Maka supaya tidak salah pengertian, telah disepakati bahwa setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis pula menurut ejaan Arab. Untuk mengetahui bahwa sebuah kata berasal dari bahasa Arab adalah apabila di dalamnya terdapat salah satu dari huruf Baik, anak-anak ustazah, tadi Antum sudah mengetahui beberapa huruf yang ternyata apabila salah satu huruf tersebut ada dalam sebuah kata, maka kata tersebut berasal dari bahasa Arab. Contohnya dari huruf ta, ada kata syarikat, berserikat, perserikatan. Dari huruf tha, ada kata bahas, membahas, pembahasan. Dari huruf H ada kata hasud, menghasut, menghasutkan. Dan dari huruf Kho ada kata khayal, berkhayal, menghayalkan. Selanjutnya dari huruf za ada kata zikir, berzikir, menzikirkan. Dari huruf za ada kata zakat, berzakat, menzakatkan. Dari huruf shin ada kata syukur, bersyukur, mensyukuri. Dan dari huruf shad ada kata sabar, bersabar, dan sabaran. Selanjutnya dari huruf dot ada kata hadir, menghadiri, kehadiran. Dari huruf to ada kata tabib, bertabib, pertabiban. Dari huruf zo ada kata lafaz, berlafaz, melafazkan. Dari huruf ain ada kata ilmu, berilmu, keilmuan. Selanjutnya dari huruf goin ada kata goib, kegoiban, menggoibkan. Dari huruf shad ada kata sabar, bersabar, kesabaran. Dari huruf fa ada kata faedah, berfaedah, memfaedahkan. Dari huruf qaf ada kata kubur, mengubur, dikuburkan. Nah, anak-anak ustazah, itulah kata-kata serapan dalam bahasa Arab yang harus kamu ketahui. Baik anak-anak ustazah, akhirnya sampai pula kita di penghujung pembelajaran BMR pada hari ini. Tadi Antum sudah mempelajari apa? Yang pertama, istilah dalam seni bina rumah Melayu, kemudian istilah dalam susunan dinding papan, dan kamu juga sudah mempelajari tentang
kata serapan bahasa Arab. Nah, tugas antum untuk hari ini adalah kerjakan latihan halaman 24 yang ada pada buku paket. Sampai di sini dulu ya anak-anak Ustazah pembelajaran BMR kita pada minggu ini. Ustazah berharap antum semua dapat memahami materi hari ini dengan baik dan benar. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next week.